Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Maiska dengan NIM 33332400001. Saya dari kelompok 1 dengan asisten pembimbing Bang Haikal. Jadi di sini saya mendapatkan suatu soal, yaitu sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan 3 jenis produk, yaitu ada televisi, lalu ada laptop, dan ada smartphone. Nah, ada 3 bagian nih dari setiap produk, yaitu ada bagian designing, assembly, dan juga testing. Nah, dan memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam untuk designing, 360 jam assembly, dan 580 jam untuk testing. Nah, di sini untuk satu unit televisi itu membutuhkan waktu 4 jam designing, 2 jam assembly, dan 3 jam testing. Untuk satu unit laptop itu 6 jam designing, 5 jam assembly, dan 8 jam testing. Dan untuk satu unit smartphone itu 5 jam designing, 6 jam assembly, dan 6 jam testing. Untuk keuntungannya itu televisi $12, laptop $18, dan smartphone $15. Ini keuntungan dari per unit. Lalu untuk permasalahan perusahaan elektronik tersebut, jika diformulasikan dalam bentuk program linear, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Berarti di sini kita nyari keuntungan, berarti maximize. Lalu di sini berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing? Jelaskan. Lalu yang terakhir, apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru, yaitu tablet, dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit, dan ada prosesnya tuh 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jadi di sini yang pertama, untuk model matematikanya menjawab pertanyaan yang A. Fungsi tujuan tadi itu dari keuntungan. Yang ini yaitu ada $12, $18 smartphone, 12 televisi, $18 laptop, dan $15 smartphone. Itu kita masukin ke max Z, karena tadi kan keuntungan maksimumnya ya. Lalu selanjutnya, untuk fungsi kendalanya itu ada 3, yaitu ada designing, assembly, dan juga testing. Nah, untuk designing tadi itu dia nggak boleh lebih dari 480, assembly 360, dan testing 580. Dan untuk fungsi kendalanya ini, tadi itu bisa dilihat dari sini ya teman-teman. Satu unit televisi itu 4 jam designing, lalu untuk yang satu unit laptop itu designing. Jadi dikelompokkan masing-masing sesuai dengan bagian prosesnya. Berarti di sini 4T itu berarti televisi itu butuh 4 jam untuk designing, lalu 6 jam untuk laptop di designing, dan 5 jam smartphone. Nah, ini berarti 2 jam di assembly televisi, 5 jam laptop di assembly, dan 6 jam smartphone di assembly. Begitupun di testing juga seperti itu. Nah, karena ini tadi fungsinya kurang dari sama dengan, makanya di fungsi maksimal Z-nya ini kita itu ditambahin sama variabel select, karena ada 3 berarti S1, S2, dan S3 seperti itu. Dan untuk TV, laptop, dan smartphone-nya itu harus lebih dari sama dengan atau sama dengan 0. Oke, sekarang saya akan mengerjakan menggunakan POM-QM terlebih dahulu. Di sini pilih modul, lalu linear programming, lalu pilih yang new. Sini tulis modul 3. Tadi kendalanya ada 3, variabel ada 3, yaitu TV, laptop, dan juga smartphone. Di sini ya maximize, dan karena udah tahu constraint-nya kita pilih paling atas. X1-nya tadi ada T, 2-nya L, laptop, dan X3-nya S, smartphone. Constraint-nya ada designing, assembly, testing. Di sini untuk maximize, lalu untuk mengisi bagian-bagian yang masih 0 ini, teman-teman itu bisa lihat dari sini ya. Dari sini. Atau kita tulis dulu di sini. 12, 18, 15. Lalu yang ini 4, 6, 5. Lalu yang ini ada 2, 5, 6. Dan yang terakhir ada 3, 8, 6. Copy paste. Ini di sini ya teman-teman. Ini yang 12 ini dari sini. Lalu yang ini yang 3 baris ini dari sini.
kita pindahkan ke sini. Udah seperti ini. Nah, untuk RHS ini kan berarti di kendala ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini. Ini. Berarti 480, 360, dan 580. 480, 360, 580. Nah, untuk tanda kendalanya teman-teman juga sesuaikan ya, karena tadi kurang dari sama dengan semua, karena dia kapasitas maksimumnya nggak boleh lebih dari ini, makanya seperti ini ya tandanya teman-teman ketiganya. Setelah itu langsung aja di solve. Nah, jadi di sini untuk hasilnya teman-teman, di sini untuk T-nya itu solusinya kita membuat 30, lalu di sini untuk laptopnya membuat 60, sehingga menghasilkan keuntungan maksimumnya ada di 1440. Nah, di sini di designing ini RHS-nya itu karena kan di sini ada dualnya 3. Nah, ini teman-teman bisa dikalikan 440 dikali 3 hasilnya sama yaitu 1440. Jadi RHS dikali dual, ini 0, maka hasilnya adalah ini dikali ini aja, yaitu 1440. Seperti itu cara menghitung menggunakan POMQM. Oke teman-teman, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan Excel, di mana untuk di Excel ini teman-teman bisa copy paste dari iterasi terakhir di POMQM yang udah teman-teman kerjakan tadi. Teman-teman pilih iterasi yang ini, lalu iterasi terakhir ya teman-teman. Nah yang ini, teman-teman copy paste aja sampai ujung, lalu teman-teman paste di sini. Setelah seperti ini, di designing ini sama dengan pilih yang di select 1 yang ZC. Begitupun assembly dan testing. Berarti kan assembly itu select 2, lalu yang testing ini select 3. Karena dia kendala 1, 2, 3. Teman-teman drag aja ke kanan. Seperti ini. Nah, lalu di sini untuk menjawab yang B, berarti jawabannya adalah shadow price-nya di designing itu 3, assembly 0, dan testing 0 dari ketiga produk tadi. Nah, lalu selanjutnya adalah untuk yang C, penambahan 5 jam. Penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing. Berarti teman-teman fokus di designing. Berarti untuk T-nya, solusi lamanya, teman-teman pilih yang ini. Lalu teman-teman drag aja ke bawah. Oke. Setelah itu untuk perubahan sama dengan, berarti kan tadi untuk desainnya itu kan berarti di pertama ya, berarti di select 1, yaitu yang ini, dikali dengan 5. Karena tadi penambahannya adalah 5. Teman-teman langsung drag lagi ke bawah. Dan untuk solusi baru, rumusnya adalah sama dengan solusi lama ditambah dengan perubahan. Seperti ini. Oke, selanjutnya adalah untuk keuntungan baru sama dengan teman-teman pilih yang di bawah iterasi ini, yaitu 12. Tergantung ya teman-teman di sini angkanya berapa. Ini di I43, di H28, sorry. Lalu dikali dengan nilai di solusi baru. Ditambah dengan yang bawahnya. Kali dengan yang ini, bawahnya lagi. Lalu ditambah yang paling bawah. Dikali dengan yang paling bawah juga. Sebentar. Sini paling bawahnya itu tadi K42 ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya untuk di keuntungan baru ini teman-teman pakai rumus yang sama dengan yang ini, yang di bawah iteration ini dikali dengan yang di solusi baru. Ditambah yang bawahnya dikali dengan yang bawahnya juga. Lalu ditambah lagi yang ini dikali dengan yang bawahnya. Bentar. Yang ini ya teman-teman. Enter.
Nah, ini untuk hasilnya yaitu 1455 untuk keuntungan barunya. Nah, keuntungan lamanya teman-teman input dari sini. Yang tadi udah kita kerjakan di POM-QM yaitu 1440. Nah, untuk perubahannya ini teman-teman sama dengan yang ini dikurang dengan yang ini. Oke, jawabannya adalah perubahannya adalah 15. Jadi teman-teman jika ada tambahan 5 jam di designing maka ada perubahan yaitu sebesar 15. Lalu di sini untuk yang di designing sama 5. Oke. Yaitu solusi lamanya sama ya teman-teman kayak tadi. Berarti yang ini. Yang perubahannya itu sama dengan dari yang di slide 1. Tapi teman-teman karena tadi itu pengurangan berarti dikalinya dengan negatif 5. Seperti ini teman-teman drag aja ke bawah. Nah untuk solusi barunya sama aja ya teman-teman, solusi lama ditambah dengan yang perubahan. Di drag lagi ke bawah. Nah ini untuk hasilnya. Setelah itu untuk keuntungan barunya itu sama, yaitu yang ini dikali dengan yang di solusi baru. Ditambah Nah, ini untuk hasilnya berarti 1425 untuk di keuntungan barunya. Lalu untuk keuntungan lamanya sama, kita pakai yang quantity yang ini ya teman-teman. Setelah itu sama aja, ini juga sama dikurangi keuntungan baru. Yang ini. Nah, jadi hasilnya untuk kalau ada pengurangan 5 jam itu ada perubahannya yaitu negatif 15 atau berkurang sebanyak 15. Tapi kalau misalnya ada penambahan 5 jam maka ada perubahannya itu bertambah 15. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah reduce cost. Di sini untuk jumlah yang diperlukan tadi di designing itu ada 300. Copy paste aja teman-teman dari shadow price-nya. Yang ini. Nah, sorry. Ini dari yang ini ya teman-teman. Nah, ini juga dari yang ini sama aja ya teman-teman. Ini juga dari yang ini. Setelah itu untuk nilai per jamnya tadi itu yang ditanyakan jika waktunya itu 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Jadi di sini kita tulis dulu 2, 1. Nah, lalu untuk totalnya sama dengan jumlah yang diperlukan dikali dengan yang bawahnya. Nah, ini. Nah, ini berarti yang ini dikali dengan nilai per jam hasilnya 6. Teman-teman drag lagi ke samping. Yaitu hasilnya adalah 0. Jadi total biayanya adalah sama dengan ini, designing ditambah total designing, assembly ditambah total yang testing. Nah, maka jawabannya 6. Jadi di sini jika teman-teman mau membuat tablet dengan waktu yang tadi yaitu 2 jam, 2 jam, dan 1 jam, maka membutuhkan biaya total sebesar $6. Sedangkan di sini teman-teman menjual dengan harga $4 dan keuntungannya itu hanya sebesar $1. Berarti teman-teman di sini tuh teman-teman itu membutuhkan modal $3. Berarti teman-teman bakal rugi kalau buat si tablet ini. Sehingga jawabannya adalah perusahaan tersebut tidak harus memproduksi tablet tersebut. Nah, jadi itu menggunakan Excel. Selanjutnya untuk pembuktian saya akan menggunakan Excel solver.
Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menggunakan Excel Solver. Jadi di sini teman-teman bisa masukin yang designing, assembly, testing, X1, X2, X3-nya ini dari yang fungsi kendala ini ya teman-teman. Nih yang ini. Teman-teman langsung masukin aja ke sini. Seperti ini. Lalu teman-teman untuk X1-nya tadi kan ada televisi, berarti X1. Yang ini 0. Lalu X2-nya tadi kan laptop, berarti satunya di laptop. Dan X3-nya tadi smartphone, berarti satunya di X3. Nah, untuk bagian kosong kita isi kosong. Nah, seperti ini. Dan untuk keuntungan tadi kan 12 televisi, 18 laptop, dan 15 smartphone. Dari sini ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, teman-teman langsung masukin aja untuk kapasitasnya tadi, yaitu 480, 360, dan 580. 480, 360, dan 580. Sesuaikan tandanya ya teman-teman. Untuk X1, X2, X3-nya tadi kan nggak boleh kurang dari 0, dia harus lebih dari 0, berarti tandanya yang ini. Dan untuk yang tadi kan kendala itu maksimum ya, berarti dia kurang dari, berarti pakai yang ini. Seperti itu ya. Lalu untuk total sama dengan, kita pakai rumus sum produk. Lalu pilih yang ini, koma, yang solusi optimal. Nah, untuk yang solusi optimalnya dikunci satu kali ya, yaitu Fn F4. Bentar. Lalu teman-teman tinggal drag aja ke bawah sampai yang keuntungan. Udah seperti ini. Ini berarti 0, 0, 0. Seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah seperti ini langsung aja ke data. Lalu ke solver. Untuk set objektifnya itu pilih yang di keuntungan, yang di totalnya. Lalu untuk to-nya itu maksimum. Dan untuk batching variable cells-nya itu pilih yang di solusi optimal. Sampai sini aja teman, karena kita kan nyari X1, X2, X3. Setelah itu, teman-teman pilih yang add-nya ini. Untuk totalnya kita bisa satukan, karena ini kan sama ya teman-teman ya tandanya. Dan yang bawah juga sama. Nah, di sini teman-teman bisa pilih dulu. Untuk yang sama bagian kurang dari dulu. Di yang ini. Nah, setelah seperti ini, add. Teman-teman bisa input lagi yang ini ya teman-teman, yang lebih darinya. Kita ganti lebih dari. Lalu untuk constraint-nya berarti yang ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti hasilnya udah seperti ini, terinput. Lalu di sini pilih yang simplex LP, lalu langsung aja kita solve. Nah, kita pilih yang answer, sensitivity, dan limits. Oke. Oke deh teman-teman, di sini udah ada hasilnya yaitu 30, 60, 30 televisi, 60 laptop, dan keuntungan optimal itu ada 1440. Sudah sama ya teman-teman dengan yang di POMQM tadi. Nah, ini udah sama ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara pemecahan soal dengan menggunakan POMQM dan Microsoft Excel. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. See you dan goodbye.